Sesosok itu sempat tertawa keras dan berkata, "Kalian bisa usir aku hari ini, tapi aku akan kembali dengan membawa teman-teman aku. Tunggu hari Kamis, tunggu hari Kamis." Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi malam ini seperti biasa, aku akan membawakan satu kisah. Malam ini giliran cerita horor dari teman kita yang berada di Papua. Setelah kita kemarin bahas kisah horor tentang kuntilanak, malam ini aku bakal bawain kisah yang gak kalah menyeramkan teman-teman, tentang teror arwah penasaran yang berkali-kali merasuki sepupunya teman-teman kita ini. Konon katanya arwah ini sudah lama mencari sesuatu yang sangat berharga, tapi sayangnya sesuatu itu gak kunjung dia temukan, sampai akhirnya dia hidup dengan akhir yang sangat tragis. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kisah malam ini berasal dari teman kita yang berada di Papua. Teman kita ini bernama Ani. Kisah horor yang dialami Ani ini terjadi saat dia tinggal di rumah tantenya yang berada di kota Jayapura. Sebelumnya Ani ini dan keluarganya intinya masih tinggal di sebuah distrik atau desa yang masih di wilayah Jayapura juga. Tapi waktu itu Ani dan kakaknya yang bernama Tia minta izin ke orang tua mereka supaya boleh pindah sekolah ke pusat kota di Jayapura. Mereka pengen pindah demi dapat fasilitas belajar yang lebih baik dibandingkan di desa mereka teman-teman. Dan ternyata permintaan itu disetujui sama ayah mereka dengan satu syarat, yaitu mereka harus tinggal satu rumah di salah satu saudara mereka yang bernama Tantelan. Mereka nggak boleh ngekos, hanya boleh tinggal di rumah si Tantelan itu. Wajar sih, sang ayah ngerasa anak-anaknya bakal lebih aman kalau tinggal sama saudara. Jadi bisa dipantau juga. Dan mereka pun setuju teman-teman. Nah, pada saat ajaran pergantian tahun baru, Ani dan Tia pun pindah ke Jayapura dan mulai tinggal di rumah si Tantelan ini. Di rumah ini suasananya cukup ramai karena memang banyak anggota keluarga yang tinggal di sana teman-teman. Waktu itu rumah Tantelan dihuni oleh 8 orang. Yang pertama ada Tantelan sendiri, Om Irwan, suaminya si Tantelan, dan Kak Tama, anak sulung mereka. Ada si Putra alias cucu mereka, ada si Kak Ja, anak bungsu dari Tantelan, Kirana, sepupu dari Manokwari yang kuliah di Jayapura, lalu ada Ani, Tia, dan totalnya ini semuanya ada 8 orang teman-teman. 5 dari keluarga inti dan 3 dari sepupu, yaitu Kirana, Ani, dan Tia. Awal-awal tinggal di sana, Ani dan kakaknya merasa sangat bahagia. Selain bisa kumpul ramai-ramai sama keluarga besar, si rumah Tantelan ini juga deket banget sama laut lepas. Dan yang paling unik, rumah ini termasuk rumah apung, berdiri di atas laut. Tepatnya di tepian gitu teman-teman. Jadi pemandangannya itu bisa seger, sejuk, sepoi-sepoi. Jadi jangan bayangin kalau lautnya itu kayak pantai selatan yang ombaknya besar dan curam ya. Ini lautnya lebih ke perairan dangkal, tapi banyak warga yang memang membangun rumah di atas air begitu, sampai jadi satu perkampungan apung. Nah, rumah ini tuh adalah salah satu dari rumah mereka, rumah si Tantelan ini. Di bagian ujung perkampungan rumah apung itu ada sebuah jembatan kayu yang menghubungkan rumah-rumah warga ke arah laut lepas. Bukan jembatan besar, lebih kayak jembatan kayu kecil. Jadi misalnya ini laut, terus jembatan kecilnya itu di sana itu ada banyak anak-anak kampung yang suka loncat-loncat dari jembatan ke lautnya gitu teman-teman. Setiap sore jembatan itu selalu ramai sama anak-anak kampung yang suka mandi berenang di perairan bawahnya. Dan dari jembatan itu juga pemandangan alamnya itu sangat indah, apalagi menjelang matahari terbenam. Sungguh luar biasa, kebayang banget kan itu seperti apa tempatnya. Makanya si Ani, Tia, dan Kirana ini sering banget duduk-duduk sore di jembatan itu bareng anak-anak kampung yang lagi mandi itu teman-teman. Semuanya masih terasa baik-baik saja, sampai pada suatu malam kejadian mistis mulai muncul. Jadi ceritanya itu pada suatu malam si Ani, Taulan, anak Tantelan ini yang bungsu, dan Kirana baru saja selesai sholat berjamaah. Mereka sholat berjamaah bertiga di kamar Tantelan yang berada di lantai 2 teman-teman. Jadi rumah Tantelan ini berlantai 2 dan mereka itu waktu sholat berada di lantai 2. Pas lagi melipat mukena, tiba-tiba si Ani ini dengar suara tangisan perempuan. Suara apa itu? Ini pikiran si Ani. Tapi nggak lama kemudian Ani sadar kalau suara tangisan itu ternyata berasal dari Kak Kirana yang masih dalam posisi tahiyat akhir. Duduk sambil menutup wajahnya pakai kedua tangannya gitu kayak orang lagi berdoa. Tapi dia itu menangis teman-teman. Ani yang melihat kejadian itu langsung berbisik ke Kak Ulan. Kak,
Itu si Kirana doa sampai nangis kayak gitu ya? Kata si Ani. Tapi reaksi Kak Ulan ini malah berbeda teman-teman. Dia malah langsung berdiri dan lari keluar sambil berteriak panik. Mama, 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 cepat kesini, tengok si Kirana. Ani pun bingung. Lah kenapa sih? Aku cuma bilang Kirana nangis pas doa, ujar si Ani. Kebingungan Ani ini semakin bertambah teman-teman. Waktu Kak Ulan dan Tante Lan masuk ke kamar dengan wajah panik, Tante Lan langsung jongkok di depan Kirana. Dia jongkok sambil melihat Kirana yang masih menutupi wajahnya sambil terisak-isak. Seperti berdoa tetapi dia terus menangis teman-teman. Tapi kali ini tangisan itu berbeda. Bukan tangisan seperti orang berdoa, melainkan seperti tangisan orang yang sangat merasa kehilangan. Nah, karena penasaran, Tante Lan pun narik tangan si Kirana, ngebuka tangannya yang nutupin wajahnya itu. Di saat itu juga mereka semua langsung tertegun. Kirana yang tadinya nangis, terseduh-seduh, ternyata malah senyum lebar. Tapi ini bukan senyum biasa. Senyumnya itu aneh teman-teman. Senyum yang bikin merinding gitu. Melihat keanehan itu, Tante Lan langsung nanya, Kirana, kamu kenapa nak? Tapi bukannya menjawab, si Kirana malah nyeringai sambil melototkan pandangannya ke arah Tante Lan. Dan mata Kirana tiba-tiba berubah, matanya merah terang dan wajahnya jadi pucat. Kuku-kukunya juga ikut berubah gitu. Serem pokoknya teman-teman. Belum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba Kirana mulai merangkak ke arah tempat jemuran, sambil terus menangis dan ngomong lirik. Adik, adik. Si Ani, Kak Ulan, dan Tante Lan ini langsung ngikutin dari belakang dengan panik. Di saat bersamaan, Om Iwan, suaminya si Tante Lan ini, yang mungkin sudah punya firasat tidak enak, langsung naik ke atas dan membawa sebotol air. Air itu langsung dipercikan ke wajah Kirana, dan reaksi Kirana pun, si Kirana makin meronta, kayak kesakitan banget. Badannya menggeliat dan semakin histeris. Ani dan Kak Ulan pun buru-buru megangin badan Kirana biar nggak semakin mengamuk, teman-teman. Namun tiba-tiba Kirana lagi-lagi berteriak, pergi kalian semua, aku nggak butuh kalian, aku cuma mau adik. Tangisan itu langsung berubah jadi histeris. Beberapa menit kemudian tiba-tiba terdiam, sepi. Mereka itu berpikir kalau Kirana ini sudah sadar, tapi ternyata belum. Kirana langsung melotot lagi pandangannya. Kali ini matanya lebih besar, bola matanya kayak mau keluar. Si Tante Lan ini langsung gercep. Dia langsung buru-buru nutup mata Kirana pakai mukena sambil panik. Astagfirullah, Kirana, sadar nak, sadar. Adik siapa yang kamu cari? Mereka semua pun kebingungan. Mereka tidak tahu adik siapa yang sedang Kirana cari. Adik siapa yang mereka cari dan siapa yang dimaksud oleh si Kirana ini teman-teman. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba si Kak Tama, anak sulung Tante Lan ini, datang sambil menggendong anaknya si Putra. Si Putra ini anaknya si Kak Tama yang masih berusia 3 tahun, yang tubuhnya masih kecil. Dan melihat anak Kak Tama ini, si Kirana langsung bereaksi. Meskipun matanya masih ditutup mukena, dia langsung berteriak lebih keras. Adik, adik, ikut tante yuk, ikut tante. Tangannya Kirana dilambai-lambaikan ke arah Putra, anaknya Kak Tama ini, kayak mau menggendong teman-teman. Dari situlah semua orang mulai sadar, arwah yang merasuki Kirana ini ternyata sedang mengincar Putra. Putra yang masih kecil jelas ketakutan, dia langsung nangis dan memeluk ibunya erat-erat. Kak Tama pun panik, dia buru-buru keluar ruangan sambil membawa Putra menjauh dari Kirana. Tapi Kirana malah tambah histeris teman-teman. Si Kirana berteriak-teriak, adik, adik, jangan takut, ini aku, jangan takut. Nah, si Om Iwan ini yang melihat kejadian itu, dia langsung bergerak cepat. Kali ini bukan lagi dipercikan, tapi air yang di dalam botol itu dituangkan ke dalam mulut Kirana yang sedang terbuka lebar gitu. Jadi Om Irwan langsung memaksa gitu, dipegang tubuhnya sama mulutnya, dimasukkan segelas air yang sudah dibacain doa oleh Om Irwan teman-teman. Nah, si Kirana yang sudah kerasukan ini langsung menggeliat marah teman-teman. Dia lebih beringas dari sebelumnya. Kurang ajar kamu ya, teriak si Kirana. Saya ini Rani, Rani Om, Rani. Saya benci kamu dan teman-teman kamu yang ribut di rumah saya. Kalian nggak tahu malu, ini rumah saya. Ucapan itu tiba-tiba keluar dari mulut Kirana. Suasana makin panas, Kirana semakin berteriak-teriak. Adik, adik, aku mau adik, sini nak, sini. Om Irwan akhirnya bilang, sudah kita panggil Pak Ustadz aja. Kita nggak bisa menghadapi ini sendirian. Mereka pun segera menelpon Pak Ustadz sambil menunggu seluruh keluarga yang diliputi ribuan pertanyaan. Siapa si Rani ini? Kenapa dia bisa masuk ke dalam tubuh Kirana? Setelah beberapa waktu kemudian, Pak Ustadz akhirnya datang ke rumah mereka dan langsung memulai meruqyah si Kirana yang kerasukan ini teman-teman.
Dan alhamdulillah proses ruqyah itu berhasil. Arwah Rani berhasil diusir dari tubuh Kirana. Tetapi sebelum pergi, sesosok itu sempat tertawa keras dan berkata seperti ini. Kalian bisa usir aku hari ini, tapi aku akan kembali dengan membawa teman-teman aku. Tunggu hari Kamis, tunggu hari Kamis. Setelah mengeluarkan ucapan itu, Kirana pun langsung pingsan. Mendengar ancaman dari sesosok itu, semua keluarga langsung panik. Hah? Hari Kamis? Ini kan hari Selasa, berarti 2 hari lagi dong, kata si Tante Lan. Akhirnya diputuskan, hari Kamis nanti mereka bakal adakan pengajian di rumah. Mereka mengundang tetangga, baca doa supaya Kirana dan semua orang ini jadi aman, teman-teman. Ya udah, kita adain pengajian ya, kita jaga-jaga, kata si Tante Lan. Ya, setuju mah, jawab semua. Dan akhirnya pada hari Kamis pun tiba. Malam itu pengajian digelar setelah salat Isya dan berlangsung sampai tengah malam. Alhamdulillah malam itu berjalan lancar. Gak ada tanda-tanda kehadiran arwah si Rani ini. Kirana juga sudah terlihat normal, gak ada yang aneh gitu. Semua orang di dalam juga sudah merasa baik-baik saja, teman-teman. Sudah tenang karena mereka sudah berpikir bahwa si Kirana ini sudah bebas dari gangguan arwah si Rani ini. Alhamdulillah semua sudah tenang. Mungkin ini cuma gertakan doang, itu kata si Ani. Tapi ternyata itu cuma tenangnya di permukaan. Pada hari Kamis berikutnya, teman-teman, sosok Rani ini kembali, dan kali ini dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, Ani saat sholat witir di ruang tamu lantai 1, dia lagi kusuk-kusuknya berdoa. Tiba-tiba si Kirana ini muncul dari belakangnya. Diam-diam, gak ada suara langkah kaki, gak ada apapun itu. Kirana itu tiba-tiba aja udah ada di sana, teman-teman. Langsung muncul dengan tiba-tiba. Si Ani ini mendengar dari gagang pintu ini terdengar suara cekrek, cekrek, cekrek gitu. Seperti pintunya ini sedang dibuka sedikit demi sedikit, teman-teman. Si Ani pun langsung nengok dan ngelihat si Kirana ini berjalan keluar rumah. Saat itu Ani juga dengar Kirana bergumam kecil sambil berkata, "Putra, Putra, Putra, di mana kamu?" Langsung Ani sadar, waduh, ini kesurupan lagi nih kayaknya. Dan lagi ini tepat di hari Kamis. Tanpa pikir panjang nih teman-teman, si Ani langsung selesain doanya, dia berdiri nyusul keluar, tapi Kirana udah nggak kelihatan, teman-teman. Pintu rumah terbuka dan ternyata Kirana sudah pergi sambil menggendong putra. Ani otomatis panik, teman-teman. Mau dibawa kemana itu anak? Masih kecil yang berusia 3 tahun, kasihan sekali. Langsunglah dikejar, dan ternyata Kirana berjalan menuju jembatan. Ya, jembatan yang sering dipakai buat anak-anak main mandi atau lompat-lompat di pinggiran laut itu, teman-teman. Untungnya di saat yang bersamaan, Kak Ulan juga sadar, dan ada yang aneh. Dia langsung teriak, "Tante Lan, Mama, itu Kirana kesurupan lagi. Ani ikutin duluan ini." Setelah berteriak-teriak, Ani pun langsung sekencang mungkin dia berlari ngikutin si Kirana ini, teman-teman. Tapi kejanggalan mulai terjadi, teman-teman. Pas Ani lagi ngejar sekencang mungkin buat ngejar si Kirana ini, ada sesuatu yang aneh, teman-teman. Kirana malah makin menjauh. Padahal kan si Ani udah lari habis-habisan. Anehnya, posisi Kirana ini kayak nggak terkejar gitu. Jadi semakin dikejar, semakin menjauh. Seperti lagu ini, teman-teman. Dan di detik berikutnya, Ani baru sadar, astagfirullah, aku dari tadi lari di tempat. Dia nggak maju-maju, dia kayak muter-muter di tempat yang sama. Padahal tadi jelas dia itu sudah keluar rumah, lari sekencang-kencangnya buat ngejar si Kirana ini, teman-teman. Nah, tiba-tiba dari belakang terdengar suara Om Irwan. Om Irwan dia teriak, Ani, baca syahadat, baca syahadat." Mendengar Om Irwan yang teriak seperti itu, Ani pun langsung refleks. Dia langsung mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan Masya Allah, teman-teman, begitu selesai baca syahadat, seketika Ani langsung berada di belakang Kirana. Jadi kayak tiba-tiba gitu, teman-teman. Setelah baca syahadat itu, posisi Ani tiba-tiba berubah. Dia yang tadinya jauh dari Kirana, tiba-tiba tepat berada di belakang punggung Kirana, yang saat itu sudah berdiri di ujung jembatan, yang siap-siap buat nyebur ke laut sambil menggendong si putra ini. Bayangin ya, barusan Ani merasa masih di depan rumah, lari begitu kenceng tapi kayak nggak maju-maju. Tetapi begitu dia mengucap kalimat syahadat, dia langsung teleportasi tepat berada di belakang punggung Kirana, teman-teman. Dari situ Ani sudah nggak sempat mikir yang aneh-aneh. Langsung dia tarik tubuh Kirana, dia tahan sekuat tenaga,
Ya Allah, telat dikit aja si Putra bisa hilang, kata si Ani di dalam hati. Sesaat kemudian, Tante Lan, Om Iwan, dan Kak Ulan pun datang buat menyusul. Tante Lan langsung rebut Putra dari gendongan Kirana. Begitu Putra berhasil diambil, dia langsung lari ke rumah secepat mungkin. Melihat anak kecil yang diincarnya lepas begitu aja, Kirana langsung menjerit teman-teman. Kembalikan adik itu adikku. Tapi Tante Lan udah masuk ke rumah dan kunci pintu. Di luar Kirana masih terus teriak-teriak dan mulai membenturkan kepalanya ke tembok. Mana adikku? Mana adikku? Dan tahu nggak teman-teman, Kirana membentur-benturkan kepalanya itu berlangsung selama setengah jam. Seperti dia nggak sadar, nggak bangun-bangun, dan nggak capek gitu. Jadi seperti Kirana ini dikendalikan sesuatu. Dia terus membentur-benturkan kepalanya ke tembok sama pintu di depan rumah si Tante Lan ini. Setelah setengah jam histeris dan membenturkan kepala, si Kirana ini akhirnya diam. Dia duduk di kursi teras di depan sambil melipat lututnya dan memeluk kakinya sendiri. Kayak anak kecil yang lagi ngambek gitu teman-teman. Tatapannya kosong, kadang dia mainin rambutnya sendiri sambil diem aja. Yang lain cuma bisa ngawasin dari jauh. Bingung harus ngapain teman-teman. Sementara di dalam rumah, Tante Lan yang mengamankan Putra ini mulai penasaran. Kok Kirana udah diem ya? Apa dia udah sadar? Apa rohnya ini sudah keluar? Akhirnya si Tante Lan melihat dari balik pintu, dia keluar pelan-pelan, tapi ternyata belum teman-teman. Si Kirana ini masih kerasukan, dia masih belum sadar. Begitu sadar ada Tante Lan di dekatnya, si Kirana ini refleks teman-teman. Dia langsung bilang, saya mau adik, saya mau adik. Dia ngomong kayak gitu, tapi nadanya agak sedikit lebih lembut gitu. Bukan teriakan marah atau teriakan memaksa. Suaranya pelan, halus, malah kayak anak kecil teman-teman. Tante Lan akhirnya menghela napas panjang. Tante Lan berkata kepada Kirana, "Nggak bisa, kamu bukan ibunya. Lagi pula kamu nggak hidup di dunia yang sama seperti kami." Mendengar itu, ekspresi Kirana ini berubah. Mimik wajahnya menjadi kesal. Dan dia jadi balas dengan kata-kata kasar. "Dasar jelek, kamu nyusahin aja. Baiklah, nggak ada tempat buat kamu di sini." Tapi si Tante Lan ini tetap sabar teman-teman. Dia tetap berusaha buat ngebujuk si Kirana. "Baiklah, kasihan Kirana, kamu bukan di sini tempatnya." Dia ngobrol ke arwah si Rani ini supaya Kirana ini dikasihani teman-teman. Soalnya tubuhnya ini sudah terlalu capek karena terlalu lama dirasukin oleh arwahnya si Rani ini teman-teman. Di sisi lain, Tia ini kakaknya si Ani ini teman-teman, dan Kak Ulan itu sedang mengaji di luar rumah sambil menunggu kedatangan Pak Ustadz. Tiba-tiba Kirana yang kerasukan ikut baca surat Al-Fatihah teman-teman. Tiba-tiba Kirana yang kerasukan ikut baca surat Al-Fatihah teman-teman. Saat mereka semua mengaji, tiba-tiba si Kirana juga ngikutin kata-kata apa yang mereka ucapkan teman-teman. Dan yang bikin semua orang terkejut, tajwid dan pelafalannya itu fasih banget gitu. Bahkan lebih bagus dari mereka. Ini hantu arwahnya pinter ngaji mungkin. Kok bisa? Bukannya ini jin? Si Tante Lan dan Ani berbisik-bisik seperti itu. Mendengar bisikan Tante Lan, Kirana yang kerasukan pun menjawab, "Ya, saya juga bisa." Seketika mereka sadar, sosok ini tuh tahu isi pikiran mereka teman-teman. Bukan cuma kerasukan biasa, ini lebih dalam gitu. Dan tak lama kemudian terdengar suara salam, "Assalamualaikum." Ternyata Pak Ustadz lah yang datang. Tapi kali ini beliau nggak datang sendiri. Ada pria parubaya ikut bersamanya, wajahnya itu asing, nggak dikenal oleh siapapun di rumah. Dan begitu pria itu melihat si Kirana, dia langsung mendekat. Pelan-pelan dia menggenggam tangan Kirana dan berkata, "Sudah ya, jangan datang ke sini lagi. Kasihan mereka semua. Takut. Kamu jadi nggak tenang nanti. Bapak akan terus doain kamu, Rani. Bapak minta maaf karena belum bisa menemukan jasad kamu." Ucapan dari teman Pak Ustadz itu tadi teman-teman. Setelah pria itu berkata seperti itu, semua orang langsung terdiam. Mereka semua terkejut. Loh, kok tahu nama arwahnya si Rani? Ani dan keluarga saling berpandangan, bahkan Pak Ustadz pun tampak kusuk melihat momen itu. Kirana yang tadinya beringas mendadak jadi patuh. Dia hanya mengangguk pelan, seolah mengenali sesosok pria itu. Lalu Kirana yang masih dalam keadaan kerasukan, arwahnya Rani berbisik pelan-pelan, "Adik, itu adiknya Rani kan?" Pria itu menggeleng lembut dan menjawab, "Bukan nak, adik kamu sudah nggak ada di sini. Rani, kamu pergi ya. Kamu mau pergi kan?" Sesosok Rani yang dalam tubuh Kirana sempat bingung. Dia jawab setengah lirih,
pergi aja, diantar aja, pergi sendiri, diantar aja. Suaranya itu campur aduk teman-teman, kayak jiwa yang bingung harus pulang sendiri apa dituntun gitu. Lalu tubuh Kirana jatuh pingsan. Wah, mungkin udah lepas, kata salah satu keluarganya. Lalu beberapa menit kemudian si Kirana sadar, dia langsung nangis kenceng banget. Di matanya air mata nggak henti-henti teman-teman. Sementara itu pria Parubaya itu hanya tersenyum dengan ikhlas. Ekspresinya seperti seorang yang baru melepas beban besar gitu teman-teman. Setelah semuanya agak tenang, Ani dan keluarganya masih kebingungan. Siapa sebenarnya bapak ini? Kok dia bisa-bisanya tahu nama arwah ini adalah Rani? Pak Ustadz sepertinya paham dengan kebingungan itu. Akhirnya beliau buka suara. Saya tahu, kalian semua pasti bingung. Sekarang saya akan jelaskan. Siapa sebenarnya Rani yang memasuki Kirana tadi? Semuanya pun langsung menyimak serius. Pak Ustadz berbicara. Bapak yang datang bersama saya ini, sebut saja Pak Ale. Beliau adalah ayah dari Rani, arwah yang tadi merasuki Kirana. Semuanya langsung terdiam. Astagfirullah, jadi ini tuh adalah bapaknya. Pak Ustadz pun lanjut menjelaskan. Dulu Pak Ale ini tinggal di kampung sebelah, masih satu daerah sama kampungnya si Tantelan ini. Beliau tinggal bersama istri dan 2 anaknya, si Rani, anak sulung, dan seorang anak bungsu laki-laki yang masih balita teman-teman. Tapi rumah tangga mereka itu nggak bertahan lama. Pak Ale dan istrinya bercerai. Waktu itu sang istri membawa anak bungsu mereka pergi entah kemana. Sedangkan si Rani tinggal bersama Pak Ale. Nah, sejak saat itulah si Rani mulai menunjukkan tanda-tanda yang depresi teman-teman. Seperti kehilangan gitu. Awalnya satu keluarga ngumpul bercerai dan salah satu saudaranya dibawa oleh ibunya. Si Rani seperti nggak bisa menerima kenyataan kehilangan ibu dan adiknya, terutama adiknya yang paling dia sayangi. Setiap hari Rani gelisah, selalu nyariin adiknya. Dia muter-muter kampung, suka duduk melamun di ujung jembatan. Ya, jembatan yang biasa dipakai buat teman-teman mandi itu. Anak-anak kampung mandi atau main-main di pinggir laut itu teman. Sampai suatu hari Rani menghilang. Pak Ale panik, dia cari Rani kemana-mana, tapi hasilnya nihil teman-teman. Ada beberapa warga yang mengaku sempat melihat Rani berdiri di ujung jembatan dan kemungkinan dia menenggelamkan diri ke laut, nyebur gitu, bunuh diri. Tapi jasadnya nggak pernah ditemukan. Pak Ale pun sempat berpikir mungkin Rani hanyut atau mungkin dia nggak benar-benar bunuh diri teman-teman. Bisa kan dia pergi ke tempat lain atau meninggal di sana. Sampai bertahun-tahun berlalu tanpa kabar, tanpa kejelasan. Dan ternyata selama itu jiwa Rani belum tenang. Dia terus mencari adiknya, dan saat melihat Putra, anak kecil yang berusia 3 tahun ini, anaknya Tama ini, dia mengira itu kalau Putra ini adalah adiknya teman-teman. Setelah penjelasan itu, Pak Ale pun bicara dengan suara bergetar. Saya mohon maaf sekali karena anak saya, keluarga kalian jadi mengalami semua ini, ucap Pak Ale. Air mata jatuh, Ani, Tantelan, Om Iwan, dan yang lainnya itu semuanya pada menangis, sedih gitu teman-teman. Mereka semua terharu dan merasa iba. Om Iwan mendekat lalu bilang, "Gak apa-apa Pak, kami paham meski awalnya kami kesal karena Kirana diganggu, tapi ternyata sedih banget kisahnya." Itu ucap Om Iwan kepada Pak Ale. Pak Ale pun hanya mengangguk pelan, mencoba ikhlas. Setelah itu beliau dan Pak Ustadz berpamitan pulang. Akhirnya beberapa minggu setelah kejadian itu, warga kampung secara tiba-tiba menghancurkan jembatan di ujung perkampungan. Jembatan yang biasa jadi tempat bermain anak-anak buat mandi, main-main, lompat-lompat. Jembatan tempat Kirana hampir saja melompat sambil membawa Putra. Ternyata itu adalah jembatan tempat dulu Rani terakhir terlihat teman-teman. Waktu itu keluarga Ani nggak tahu apakah penghancuran itu memang terkait dengan sesosok Rani atau hanya kebetulan. Tapi yang jelas sejak jembatan itu nggak ada lagi, kampung itu terasa lebih tenang. Ani dan keluarganya pun perlahan mencoba melupakan semua kejadian yang dramatis itu teman-teman, yang membuat mereka menjadi trauma. Meski nggak gampang, tapi mereka bersyukur karena Putra dan Kirana akhirnya selamat. Itulah tadi kisah nyata dari Ani dan keluarganya yang mengalami teror mistis dari arwah penasaran Rani yang masih mencari adiknya bahkan setelah meninggal dunia teman-teman. Awalnya kita semua kasihan sama Putra, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, tapi diincar arwah penasaran. Tapi setelah tahu latar belakangnya, malah jadi sedih gitu teman-teman.
Rani yang segitu kangennya sama adik kandungnya sampai setelah meninggal pun dia masih gentayangan mencari anak kecil yang dianggap mirip sama adiknya. Berarti si Rani ini memang penyayang sama adiknya, teman-teman. Ya, kita doakan aja semoga arwah Rani tenang di alam sana dan semoga si Ani, Kirana, Putra, dan keluarga besar mereka selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Begitu juga untuk Pak Ale, semoga beliau diberi ketabahan dan ketenangan setelah kehilangan anaknya. Oke teman-teman, itu tadi kisah horor kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like, tulis komentar di bawah, dan kasih saran untuk video kita selanjutnya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dan menegangkan dari channel Bang Wir. Dan yang paling penting klik tombol subscribe supaya kalian selalu dapat cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk kalian merinding teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.